Shalom, selamat malam. Kembali lagi orang sama-sama baku dapa di acara yang sama ini ngopi. Tor akan ngobrolin papi surgawi lagi di tempat ini. So guys, teman-teman semua NYC yang lagi nonton, semua teman-teman anak muda di Kota Manado ini, saya berdoa biar kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, amin. Saya percaya kita semua dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Walaupun di tengah-tengah keadaan seperti ini, orang tetap bersyukur bahwa tetap orang punya Tuhan yang baik. Keadaan boleh buruk, tapi orang punya Tuhan yang baik. So guys, malam hari ini saya akan share tentang sebuah kisah, sebuah ayat dalam Alkitab. Selama 15 menit ke depan sama-sama kita akan belajar tentang kebaikan Tuhan, tentang cinta Tuhan, tentang semua tentang kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Nah, termasuk di ayat ini teman-teman. Ini ayat yang saya percaya, ini ayat yang familiar sekali. Ini ayat yang teman-teman mungkin sudah dengar sebanyak kali dari sekolah minggu, orang sering dengar tentang ayat ini. Bahkan kisah ini, mungkin teman-teman pasti sudah hafal tentang kisah ini. Tapi saya rindu sama-sama orang baca lagi malam hari ini, dan saya berdoa biar orang semua diberkati lewat ayat ini. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan ini judul bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari judul pasti teman-teman pasti sudah tahu ini kisah ini. Nah, ayat 13 teman-teman berkata seperti ini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Nah, so guys, teman-teman bisa enggak teman-teman ada di posisi ini? Ketika Yesus mau mengasingkan diri, ketika Yesus mau memilih untuk menyendiri, mengasingkan diri, entah dia mau berdoa atau seperti apa, tapi tiba-tiba di tempat yang sama Tuhan melihat ada begitu banyak orang yang mungkin berbondong-bondong mengikuti jalur darat yang lain, dan mereka tiba di titik di mana Yesus berada. Padahal ayat yang pertama bilang bahwa Yesus hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Intinya bahwa Tuhan ingin ada di sebuah tempat yang sunyi, dan tiba-tiba di sana ada crowd, ada begitu banyak massa. Nah, ini menarik teman-teman. Teman-teman lihat bagaimana respon Tuhan. Mungkin teman-teman di kisah ini, di mana teman-teman mulai kita pingin menyendiri ya, kita pingin di rumah, mungkin lagi apa mau pingin refresh, kita pingin di rumah tidur. Tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ada teman yang seharusnya kita tempat sendiri, malah ada orang yang ganggu. Nah, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wow. Justru di saat yang sama, ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Wow. Saya ingin teman-teman berpikir, teman-teman bisa enggak teman-teman ada di posisi ini? Apa yang membuat Yesus tergerak dengan belas kasihan? Seharusnya dia pingin kesunyian, ada orang banyak, justru tergeraklah dia oleh belas kasihan. Nah, ayat selanjutnya menjelaskan tentang alasan kenapa dia tergerak oleh belas kasihan. Ayat selanjutnya berkata seperti ini, teman-teman. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, artinya ketika Yesus melihat begitu banyak orang, saya percaya bahwa di sana ada orang yang sakit. Di sana begitu banyak orang yang mungkin dulunya mereka hopeless, dan mereka mendapat ada sebuah harapan dari seorang namanya Yesus. Karena pada saat itu saya percaya Yesus itu begitu populer di sana. Kenapa saya percaya dia populer? Karena buktinya ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mendekati dia, mencari dia. Bahkan justru di saat mungkin dia mau istirahat. Karena di kisah-kisah selanjutnya diceritakan di mana Yesus menyembuhkan orang, di mana Yesus buat banyak mujizat. Mungkin mereka dengar, mungkin orang-orang yang kurang harapan tiba-tiba mendengar, wah di sana ada juru selamat yang bisa menyembuhkan, dan mereka datang. Mungkin kalau zaman dulu kan enggak punya WhatsApp, enggak punya handphone. Mungkin satu dengan yang lain ngomong, di sana ada ini, di sana ada Yesus, dia juru selamat, dia bisa menyembuhkan. So apa yang terjadi teman-teman? Mereka semua datang, begitu banyak orang yang datang di sana, berbondong-bondong datang menemui Yesus. Dan luar biasanya, ini tumpai Tuhan. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Wow. Saya selalu ngomong tentang kalimat ini ke teman-teman, ke anak-anak. Tahu Anda bahwa kerinduan Tuhan untuk mau menolong hidupmu itu masih jauh lebih besar daripada kerinduanmu untuk bisa ditolong. Buktinya apa? Buktinya hati ini menceritakan di mana Yesus tergerak oleh belas kasihan, walaupun tujuannya pingin sunyi, pingin menyendiri. Tiba-tiba ada begitu banyak orang dan tergeraklah dia oleh belas kasihan. Kenapa? Karena dia melihat di sana ada orang-orang yang butuh ditolong. Di sana begitu banyak orang yang mungkin mereka tidak dapat pertolongan dari tempat luar. Mungkin ada sakit, mungkin rumah sakit give up, angkat tangan. Mungkin dokter ngomong, pulang Jo, ini selesai. Tapi kita punya dokter di atas segala dokter. Katakan amin. Orang punya Tuhan, dia sang juru selamat. Mungkin hari ini Anda harus dengar pesan ini, bahwa tergeraklah ia oleh belas kasihan. Apapun keadaanmu hari ini, kerinduan Tuhan untuk menolong hidupmu jauh lebih besar dari kerinduan untuk bisa ditolong. Sepakat boleh bilang amin. So guys,
Sama-sama kita baca tentang ayat selanjutnya. Dan Yesus menyembuhkan, artinya Tuhan menyembuhkan, Tuhan pingin menyembuhkan kehidupanmu. Tuhan pingin menolong hidupmu. Tuhan pingin dia jadi satu-satunya juru selamat atas hidupmu. Tuhan pingin dimanapun Anda cari pertolongan, hanya dia, hanya Yesus. Dia satu-satunya yang peduli dengan hidupmu. Dia tahu keadaanmu hari ini. Ayat 15 berkata, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah guys, singkat cerita, ketika Yesus ngomong, ketika Yesus mulai menyembuhkan, ketika Yesus mulai mengajar di tempat itu, tiba-tiba hari mulai malam. Nah ketika hari mulai malam, ketika Yesus selesai menyembuhkan, selesai membuat mujizat, selesai mungkin memberi pengajaran, dan mereka lagi duduk manis dengar, tiba-tiba hari mulai malam. Murid-muridnya datang, kayak ini parnoan. Wah, guru. Ini malam, ini sunyi. Kayaknya ini Sonyara tanpa. Kayaknya ini toko-toko tutup. Britol ada di sini. Kayak hari ini Mantos tutup. Orang enggak punya Britol sekarang. Orang enggak punya pabrik roti di tempat ini. Suruh juga orang pulang. Dan teman-teman tahu enggak? Ini kisah ini saya enggak pernah tahu, tapi kisah ini selalu saya belajar banyak dari kisah ini, teman-teman. Kita sering kali ada di keadaan seperti ini. Kita parnoan, kayaknya enggak jelas. Wah, tanpa sadar bahwa di tempat yang sama, di tempat itu Sang Juru Selamat ada. Hello, Anda pernah enggak baca sebuah kisah di mana Yesus berlayar dengan murid-muridnya? Tiba-tiba ada angin ribut, ada badai, dan mereka ketakutan, dan mereka membangunkan Yesus tertidur. Guru. Mereka ketakutan. Tanpa mereka sadar sebuah kebenaran bahwa di perahu yang sama mereka sedang berlayar dengan Sang Juru Selamat. Pernah Anda merasa parnoan, merasa ketakutan, padahal di tempat yang sama Sang Juru Selamatmu ada di sana. Hello. Pernah tidak Anda mengalami sebuah masalah dan Anda ketakutan dengan masalah itu, tanpa sadar bahwa di tempat yang sama, di masalahmu, di sana Tuhan hadir? Katakan amin. Dia ada dimanapun. Dia ada di puncak gunung hidupmu, dia ada di lembah kelam hidupmu. Makanya dia omnipresent, dia hadir dimanapun. Dia berkata, aku Alpha, aku Alpha Omega, aku awal dan akhir. Dia tahu awal di mana kehidupanmu. Dia pun ada di akhir kisah hidupmu. Dia tahu semua tentang hidupmu. Dia tahu ada di mana, di masalah, di setiap musim hidupmu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Wow, Tuhan ada bersama, berjalan dengan orang di setiap musim hidupmu. Kita tidak pernah tahu teman-teman punya musim apa hari ini. Mungkin hari ini musim palinggir, Kang. Di jalan-jalan turun lihat semua teman-teman main palinggir. Tapi apapun musimmu, Tuhan ada di sana. So guys, lihat kisah ini menjelaskan. Mungkin kisah ini sering kali kita alami. Kita parnoan, wah tiba-tiba kita nggak tahu jalan keluar. Padahal kita tahu semua bahwa dia berkata, I am the way, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dia Sang Juru Selamat. Bukan hanya menyelamatkanmu dari neraka ke surga. No. Dia Juru Selamat atas seluruh aspek kehidupanmu. Katakan amin. Ya Yesus yang hari ini Anda sembah. Jika Anda punya jalan keluar, apa hari ini alasan untuk Anda parnoan? Hello. Jika Sang Juru Selamat berlayar dengan kapalmu, bagaimana bisa Anda memikirkan skocinya? So guys, sama-sama orang baca ayat ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Wow. Lihat respon Yesus. Kita sang murid-murid parnoan, Yesus kayak ngomong seperti ini. Bagaimana Muni? Kita ini Juru Selamat, kita tahu nih keadaan. Kayak apa? Yesus bilang sudah, Muni harus kasih dia makan. Tapi murid-muridnya melihat kepada sebuah kenyataan, sebuah fakta, bahwa saat itu yang hadir itu 5.000 orang, itu belum termasuk laki-laki dan perempuan. Tetapi yang ada di dorong itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini sebuah fakta, guys. Lihat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka lagi ngomong ke Yesus, Yesus, tapi faktanya tuh orang tidak bisa. Faktanya cuma ada 5 dan 2 ikan. Ini 5.000 orang, guys. Saya ingin tantang teman-teman yang punya bisnis catering profesional. Anda hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Ini modal Anda. Dan yang pakai acara di sebuah event yang besar, yang hadir pesertanya itu 10.000 orang. Kalau kita pikir 5.000 orang yang hadir, itu kan laki-laki yang dihitung. Oke lah, tambah perempuan dan anak itu 5.000. Berarti 10.000.
Bisa enggak? Enggak bisa. Saya percaya pasti Anda akan wah ini mustahil ini enggak bisa ini. Sama kayak respon murid-murid. Mereka lihat ke fakta dan bilang, guru, faktanya kan 5 roti 2 ikan. Faktanya orang enggak bisa buat apa-apa. Faktanya kan ini kurang. Yes. Tapi saya akan ngomong sebuah kebenaran. Walaupun faktanya kurang, di tangan Tuhan itu akan jadi kelimpahan. Amin. Sama-sama turun baca ayat selanjutnya teman-teman. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Wow. Ya lihat, Yesus tidak minta banyak. No. Yesus kayak cuma minta, so apa yang ada penghuni? Cuma 5 roti 2 ikan. Sini kasih ke kita. Yesus lagi ngomong, apa yang ada pada orang? Apa yang ada pada orang itu cuma kekurangan. 5 roti dan 2 ikan itu bukan, jangankan pas. Jangankan kelimpahan, pas saja tidak sampai. Itu benar-benar kurang. Tapi Yesus ngomong, apa sampai kekurangan hari ini? Hello, apa yang dirasa hari ini kurang? Saya akan ngomong tentang sebuah kebenaran tentang trompet Tuhan, guys. Bahwa di tangan Yesus, apapun yang kurang itu jadi kelimpahan. Katakan amin. Di tangan Yesus, apapun yang lemah itu jadi kekuatan. Katakan amin. So hari ini apa yang lemah dalam hidup Anda? Apa yang menurut Anda kurang di hidup Anda? Apa kekuranganmu hari ini? Letakkan di tangan Tuhan. Terkadang Tuhan memakai orang-orang yang lemah untuk mempermalukan orang yang kuat. Saya ngomong tentang Musa. Anda tahu tentang kisah Musa? Musa itu orang yang tidak bisa ngomong Tuhan dalam bahasa Ibrani. Dia tidak bisa ngomong Tuhan dengan bahasa Ibrani. Tapi Tuhan memakai Musa untuk memberikan sebuah pesan, ini ngana ngomong ke bangsa Israel. Ngana harus tuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saya tidak tahu teman-teman mengeluh dengan teman-teman kekurangan seperti apa. Tapi yang saya tahu bahwa apapun yang lemah dari Anda, di tangan Yesus itu jadi kuat. Itu jadi kekuatanmu. Katakan amin. Saya ingin bagikan sebuah kata-kata ini selalu sering kali saya katakan. Hati-hati dengan apapun yang Anda letakkan di tangan Tuhan. Karena apapun yang Anda letakkan di tangan Tuhan itu tidak akan pernah menjadi biasa-biasa. Amin. Pernah enggak teman-teman letakkan sesuatu di tangan Tuhan? Entah itu studimu, entah itu masa depanmu, entah itu masa mudamu, entah itu keluargamu, entah itu dompetmu. Apapun itu, pernah enggak Anda letakkan di tangan Tuhan? Dan Anda lihat, Tuhan buat semuanya indah pada waktunya, bukan pada waktu orang. Amin. So guys, dengan cepat orang baca ayat ini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. So guys, tiba di momen dimana ketika Yesus mengambil yang kurang itu 5 roti dan 2 ikan, apa yang Yesus lakukan? Dia menengadah ke langit. Ke langit itu kayak dia lagi ngomong ke Bapa dan dia mengucap berkat. Amin. Yesus ini juru selamat Tuhan yang lakukan hal yang sama. Bagaimana bisa orang lakukan hal yang sama? Saya percaya seperti ini teman-teman. Orang yang kaya adalah mereka yang mampu mengucap syukur dengan apa yang ada dalam hidup mereka. Amin. Kita percaya, terkadang ketika faktanya orang melihat orang itu kurang, cobalah teman-teman menengadah ke langit dan mengucap berkat, artinya mengucap syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa. Terkadang orang hanya tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu ada di mana-mana. Orang hanya tidak bisa lihat. Orang bernafas ini pun berkat Tuhan. Orang ada lagi nonton live ini, itu pun berkat Tuhan. Nah, kita berdoa biar teman-teman bersyukur menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti ini, di tengah-tengah keadaan pandemi pun sekalipun. Orang tetap menengadah ke langit dan terang, thank you God, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kau tetap Tuhan yang baik yang pegang kendali hidupku. Amin. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Wow. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, so guys, pesan terakhir teman-teman. Teman-teman baca tentang ayat ini. Teman-teman lihat. Ketika Tuhan memberkati hidupmu, Dia tidak pernah memberkati hidupmu dengan pas-pasan. No. Dia selalu berkati hidupmu dengan melimpah. Katakan amin. Saya tidak ngomong tentang melimpah tentang doi. No. Saya tidak ngomong tentang uang. Saya ngomong tentang kelimpahan dari segala aspek. Termasuk kelimpahan kesehatanmu. Katakan amin. Kelimpahan hikmatmu. Katakan amin. Sebab Tuhan rindu untuk memberkatimu melimpah dari semua aspek. Bukan hanya tentang uang. No. Malam hari ini teman-teman. Teman-teman lagi nonton acara ngopi ini. Sama-sama orang renungkan kebaikan Tuhan. Lihat, Yesus yang sama hari ini yang kita sembah. Ini Yesus yang pernah lakukan begitu banyak mujizat. Kalau teman-teman baca ini satu ayat terakhir, sebelum orang tutup teman-teman, ini ayat terakhir dalam Yohanes 21 ayat 25 berkata, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu
harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Wow. Teman-teman tahu enggak, Yohanes ini dia ngomong seperti ini, dia ini murid yang paling dikasih Yesus. Kenapa? Karena cara pandangnya tentang Yesus itu keren. Buat dia mujizat terbesar itu adalah cinta Tuhan atas hidupnya. Kasih Tuhan atas hidupnya itu mujizat terbesar. Makanya teman-teman akan temukan kisah Petrus berjalan di atas air di kisah Yohanes. Kenapa? Karena dia lagi tidak fokusnya ke Petrus, dia cuma fokus ke Yesus yang berjalan di atas air. Lihat, mujizat terbesar dalam hidupmu itu adalah kasih Tuhan atas hidupmu. Amin. Cinta Tuhan yang luar biasa atas hidupmu itu mujizat terbesar. Bisakah Anda mensyukuri itu? Dan Anda melihat ada begitu banyak mujizat terjadi dalam hidupmu yang mungkin Anda tidak sadar. Lihat, mengedipkan mata saja itu mujizat. Kalau itu harus orang kasih kesaksian, kan banyak orang kesaksiannya, oh kanker stadium 4 tiba-tiba sembuh, itu mujizat. Yes, tapi hari ini sehat dan besok tetap sehat, itu pun mujizat. Karena tanpa Tuhan orang bukan siapa-siapa. Lihat, orang itu di luar pokok anggur, orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. So guys, malam hari ini pesan buat teman-teman semua, anak-anak muda, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat. Hari ini percayalah bahwa kerinduannya untuk menolong hidupmu itu jauh lebih besar dari kerinduanmu untuk bisa ditolong. So guys, tugas orang ini hari ini tetap percaya bahwa orang punya Tuhan yang luar biasa, hebat. Amin. Dan sama-sama kita akan berdoa. Kita tutup mata jasmani kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang luar biasa, buat malam yang indah. Kami belajar tentang kasih-Mu Tuhan. Kami melihat rancangan-Mu yang besar atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berjalan bersama Engkau Tuhan, kami percaya kami akan melihat begitu banyak hal-hal yang luar biasa Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan kayu salib Tuhan. Engkau Yesus satu-satunya sumber kehidupan kami Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanda kami tak mampu, tanpa Engkau kami tak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami, masa muda kami ke dalam tangan-Mu. Apapun tentang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan sebelum torang benar-benar berakhir, torang akan ngomong NYC Declare dasar atas torang teman-teman anak-anak muda di Kota Manado. Torang akan ngomong sama-sama, torang boleh deklarasikan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kami percaya, kami dicintai Tuhan Yesus tanpa syarat, kami diberkati Tuhan Yesus tanpa sebab, dan kami disayangi Tuhan Yesus tanpa batas. Amin. Saya berdoa hari ini hari yang terbaik yang Tuhan jadikan untuk kehidupan, dan orang percaya Tuhan akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan tercurah atas tumpah kehidupan. Terima kasih buat teman-teman semua yang lagi nonton. God bless you all. Tuhan Yesus sayang sekali pada orang semua. Bye.